Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang relaksan pusat. Jadi relaksan pusat ini adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat dan menimbulkan relaksasi otot rangka. Golongan ini digunakan untuk meningkatkan relaksasi otot rangka pada keadaan kekejangan atau spasma dan untuk pengobatan tetanus. Relaksan pusat juga berguna untuk membantu istirahat, fisioterapi, dan mengurangi berbagai keluhan akibat kekejangan otot rangka. Banyak obat-obatan relaksan otot mempunyai efek farmakologis seperti sedatif, hipnotik, antipsikotik, dan ansiolitik. Kemudian ada efek sampingnya yaitu mengantuk, lesu, pusing, dan penglihatan kabur. Kemudian turunan propandiol. Turunan propandiol yang pertama kali digunakan sebagai relaksan otot rangka adalah mefenesin. Mefenesin ini mempunyai masa kerja singkat ya karena mempunyai gugus hidroksil di ujung yang mudah mengalami metabolisme, yaitu mudah dioksidasi menjadi turunan asam yang tidak aktif. Kemudian kadar plasma tertinggi mefenesin dicapai 30 menit ya setelah pemberian oral. Oleh karena itu dibuat analog sehingga masa kerja obat itu lebih lama. Kemudian mefenesin karbamat, meskipun aktivitasnya hanya setengah dari mefenesin, tetapi mempunyai masa kerja yang lebih lama. Modifikasi pada anti aromatik juga dilakukan sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas lebih tinggi dan masa kerja yang lebih lama, seperti metocatnamol dan klorfenesin karbamat. Ini lanjut ya, klorfenesin karbamat yang tadi cepat diabsorpsi dalam saluran cerna. Kadar serum tertinggi dicapai dalam 1-3 jam setelah pemberian oral dengan waktu parut lebih kurang 3,5 jam. Golongan-golongan lainnya yaitu klormezanon. Selain sebagai relaksan otot rangka, juga mempunyai efek penekan sistem saraf pusat sehingga digunakan pula untuk pengobatan ketegangan dan kecemasan. Absorpsi pada saluran cerna cepat dan lebih kurang 50% obat diikat oleh protein plasma. Kadar plasma tertinggi dicapai 2-4 jam setelah pemberian oral dengan waktu paruh plasma 20-30 jam. Dosisnya 250 mg 3-4 sehari. 3-4 kali sehari. Baclofen atau lioresal mempunyai struktur kimia yang analog dengan GABA. Jadi GABA ini adalah gamma aminobutyric ya, butyric acid, merupakan neurotransmitter penghambat yang utama pada sistem saraf pusat kebanyakan mamalia. Dapat menyebabkan relaksasi otot dengan cara menekan transmisi refleks mono dan menghambat kerja interneuron, absorpsi pada saluran cerna cepat dan lebih kurang 30%. Obat diikat oleh protein plasma. Kadar plasma tertinggi dicapai 2 jam setelah pemberian oral dengan waktu paruh plasma 2-4 jam, dosis 5 mg 3 kali sehari. Yang di atas tadi itu 2-3 jam. Eperison HCl atau mional selain sebagai relaksan otot juga vasodilator. Jadi vasodilator ini untuk melebarkan pembuluh darah agar aliran darah dapat mengalir dengan lancar ya, sehingga tidak membebani jantung dalam memompa darah. Eperison juga mempunyai efek penekan sistem saraf pusat dan dapat bekerja pada otot polos. Dosisnya 50 mg 3 kali sehari.
Golongan dan contoh obat. Turunan propandiol ada guaifenesin. Golongan ekspektoran untuk merangsang pengeluaran dahak. Kategori obat bebas dan resep. Contohnya komik, konidin, siladex, bisolfon. Kemudian ada klorfenasin, ini golongannya spasme otot. Kategorinya obat bebas dan resep, contoh obatnya baclofen, fenol yang tadi ya. Kemudian ada golongan lain. Golongan lain ini klormezanon, dari klormezanon yang tadi. Golongan obat penenang, obat kategorinya keras dengan resep, contohnya salaksin, yang baclofen tadi nih. Golongan relaksan otot sistem golongannya dari relaksan otot sistem muskulosketal. Oke. Kategorinya obat keras dengan resep, contohnya lioresal. Eperison ini golongan relaksan otot, kategorinya obat keras dan resep, contohnya mional. Mekanisme kerjanya, relaksan otot rangka bekerja secara sentral pada otak dan saraf tulang belakang. Bekerja dengan memperhambat transmisi rangsangan saraf sinaptik internunsial fakta saraf tulang belakang pada batang otak talamus basal ganglia. Kemudian struktur dan aktivitas. Menurut Janssen, obat antipsikotik secara umum mempunyai dua gambaran struktur yang dipandang penting untuk menimbulkan aktivitas, yaitu rantai lurus terdiri dari 3 atom C yang mengikat dasar cincin nitrogen dan atom Y, merupakan bagian dari salah satu gugus-gugus berikut, yaitu benzoil dan lain-lain ya. Bisa dibaca itu, kalian bisa baca sendiri itu. Kemudian B, cincin heterosiklik dengan jumlah atom 6 seperti piperazin atau piperidin yang bersubstansi pada posisi 1 dan 4. Substituen terbaik pada posisi 4 cincin heterosiklik adalah gugus-gugus fenil, anilin, metil atau hidroksietil. Berdasarkan gugus kimianya, obat antipsikotik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan panotiazin, turunan fluorobutirofenon, dan turunan lain-lain. Nah, di bawah ini itu contoh obat sama struktur umumnya dari turunan propandiol, turunan sama yang ini nomor 3 klormezanon. Tuh kalian bisa lihat di situ ada struktur umumnya. Demikian presentasi dari kami. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.